Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya BBM Jupikal. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan eh, jawaban saya terkait dengan ATS, kepabeanan dan Eksim. Nah, yang pertama terkait dengan penjelasan prosedur ekspor komoditi furnitur. Jadi saya pilih furniturnya adalah kursi antik kayu jati. Jadi em, saya buat simpel dengan tabel. Jadi tahapan ekspor komoditi furnitur kursi antik kayu jati dimulai dari tentu saja promosi dan sehingga mendapatkan buyer. Nah, setelah mendapatkan buyer, maka kita akan mengirimkan surat yang berisi oversheet yang tentu saja ada informasi tentang harga, incoterms, syarat pembayaran dan waktu pengiriman. Jika disepakati, maka pembeli akan mengirimkan order sheet dan kita membuat kontrak penjualan resmi yang mencantumkan seluruh detail transaksi. Nah, jadi setelah itu eh, pembeli akan membuka letter of credit melalui bank sebagai jaminan pembayaran. Sementara itu kita mulai persiapan barang, ya di antaranya membuat packing list, quality control report, serta sertifikasi fumigasi bila dalam konteks ini, karena komoditinya adalah kayu olahan, maka sertifikat fumigasi diperlukan. Lalu kita ajukan pemberitahuan ekspor barang ke Bank Devisa dan kantor bea cukai sebagai salah satu persyaratan ekspor resmi. Ya, untuk tahap selanjutnya kita booking setelah PB ya, kita booking space freight forwarder. Jadi barang dikirimkan ke pelabuhan dengan dokumen pengiriman sudah dilengkapi. Nah, selanjutnya bea cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Jika lolos, barang dimuat ke kapal, shipping line, dan kita menerima bill of landing sebagai bukti resmi muatan kapal. Nah, tahap selanjutnya adalah kita kita kemudian mengurus surat keterangan asal atau eh, oh, surat keterangan asal yang diperoleh dari Dinas Perdagangan agar barang memperoleh tarif preferensial. Nah, setelah barang dikirim, kita serahkan dokumen lengkap ke bank untuk pencairan LC. Dan terakhir, pembeli akan menerima barang dan konfirmasi diterima menjadi bukti akhir penyelesaian transaksi report. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor dua tentang eh, kategori barang ekspor kursi antik kayu jati, pos tarif atau HS code, dan untuk kesempatan kali ini saya memilih negara tujuannya adalah Australia. Jadi secara umum kategori kursi antik ini kita gunakan HS code 9401.61. Nah, ini karena negara tujuan kami memilih Australia, jadi sangat penting mematuhi regulasi yang tadi seperti kami sebutkan yaitu Phytosanitary Certificate dan tambahan terkait dengan pengemasan standar ISPM 15 karena Australia sangat ketat soal produk kayu. Nah, namun berkat IACPA, biaya masuk ke Australia itu hanya 0%. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor tiga terkait dengan keterlambatan. Nah, jika ada keterlambatan, eh, jadi tanggung jawabnya bergantung pada Incoterms. Ya, misalkan pada chief. Jadi eksportir bertanggung jawab hingga pelabuhan tujuan. Namun, jika keterlambatan disebabkan oleh shipping line, maka mereka yang bertanggung jawab. Namun, jika keterlambatan dari eksportir, maka eksportirlah yang harus bertanggung jawab. Solusi yang bisa kami usulkan adalah dalam ekspor impor kontrak harus jelas soal denda dan serta force majeure serta aktif koordinasi dengan freight forwarder dan mungkin bisa klaim asuransi bila diperlukan. Untuk pencapaian nomor 4 terkait dengan origin kriteria. Jadi
Pada studi kasus PT Sisa Jadikaya menunjukkan bahwa barang bekas aluminium yang dilebur menjadi pintu berubah HS code-nya. Nah, ini disebut substantial transformation sehingga negara tempat proses manufaktur menjadi asal resmi produk tersebut. Nah, hal ini sangat penting untuk mendapatkan tarif preferensial dalam perjanjian perdagangan bisnis. Nah, demikian presentasi saya dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ekspor terutama dalam case ini bergantung pada kelengkapan dokumen, kejelasan dokumen, kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta koordinasi yang baik antar pihak terkait. Demikian presentasi dari saya, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.